Lelang Premier, rumah lelang terbesar Wultan City dan cabang keluarga terkaya Kerajaan Jiama, keluarga Premier. Keluarga Premier sangat kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jiama untuk pasangan, sudah berabad-abad. Jaringan mereka benar-benar mengesankan dan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa keluarga Premier memiliki hubungan dekat dengan keluarga Kerajaan Jiama. Di kerajaan, keluarga Premier, keluarga Nalan, dan keluarga Ritter adalah tiga keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Oleh karena itu, dengan keluarga Premier mendukungnya, tidak peduli seberapa menarik keuntungan dari pelelangan, tidak ada yang berani mencoba apapun terhadap mereka. Melihat rumah lelang di ujung jalan, Xiaoyan berubah menjadi gang samping dan dengan cepat mengenakan jubah hitam. Bayangkan jubah sekolah Harry Potter. Jubah hitam tidak hanya menutupi wajah Xiaoyan, itu juga mengubah kerangka kurusnya tampak jauh lebih lebar. Bahkan jika Suer sedang melihat sosok berjubah, dia tidak akan bisa menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. Setelah ditutupi oleh jubah hitam, Xiaoyan menghela napas lega. Bukan karena Xiaoyan yang terlalu berhati-hati, tetapi bahwa yayasan eliksir terlalu berharga. Untuk klan, daya tarik Foundation Elixa sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti bahwa generasi klan yang lebih muda akan tumbuh pada tingkat yang dipercepat, yang akan membantu klan memajukan kekuatan mereka dan pada gilirannya mengarah pada siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan hanya bisa memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dengan hati-hati menyentuh botol white jade yang agak dingin, Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari gang dan pergi ke rumah lelang di ujung jalan. Di bawah tatapan waspada oleh para penjaga yang sepenuhnya lapis baja, Xiaoyan berjalan ke rumah lelang tanpa berhenti. Begitu Xiaoyan memasuki rumah, perasaan panas dari matahari diganti dengan perasaan dingin. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia baru. Menyapu ruang mewah, Xiaoyan dengan cepat menemukan ruang samping. Di pintu yang menuju ke kamar itu ada kata-kata mengkilap, ruang inspeksi. Berjalan di dalam, ruangan itu cukup kosong dan hanya seorang pria parubaya yang jelas-jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu terbuka, pria itu mengangkat kepalanya dan, setelah melihat Xiaoyan berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Tetapi segera, ekspresi wajahnya berubah menjadi senyum profesional. "Pak, apakah Anda berencana untuk melakukan sesuatu yang diperiksa?" "Ya." Di bawah jubah hitam, suara kering dan tua dengan ringan melayang keluar. Itu adalah suara Yao Lao. Xiaoyan berjalan dan meletakkan botol white jade di atas meja di depan pria parubaya. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol white jade dan mengendusnya. Ekspresi wajahnya segera berubah dan ketika dia melihat kembali ke sosok berjubah hitam itu, tatapannya menunjukkan rasa hormat. "Tuan, kau seorang alkemis." "Ya." Suara tua itu keluar lagi. "Bisakah saya bertanya, apa pil yang ada di dalam botol ini? Apa fungsinya?" Mendengar bahwa dia berurusan dengan seorang alkemis, pria parubaya itu bertanya dengan lebih hormat. "Yayasan eliksir itu dapat meningkatkan kecepatan pelatihan Doki tetapi hanya berguna untuk orang di bawah tingkat Dose." Petik 2. "Oh, itu bisa meningkatkan kecepatan latihan Doki." Mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresi pria parubaya itu berubah. Semua orang tahu bahwa Doki hanya bisa dilatih mengikuti formula yang telah ditentukan dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada titik ini, jika efek obatnya terlalu ganas, maka jalur Qi akan meledak dan orang itu akan mati, kurang dari P lebih besar dari. Ramuan saya tidak memiliki efek samping dan kekuatan obat sangat damai sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Anda tidak perlu khawatir tentang kejadian itu. Seolah-olah dia bisa mengerti apa yang dipikirkan pria parubaya itu, suara keriput itu dengan tenang menjelaskan. Ekspresinya berubah sekali lagi. Pria parubaya itu dengan hati-hati menempatkannya, botol white jade di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, "Tuan, bisakah Anda menunggu sebentar? Saya perlu meminta Master Lelang Guni kami untuk memeriksa eliksir ini."
Petik 2. Tentu, cepatlah. Melambaikan tangannya, Xiaoyan tidak berpura-pura sopan dan duduk di kursi di samping. Pria paruh baya itu dengan cepat mengangguk dan bergegas meninggalkan ruangan. Duduk di kursi, Xiao Yao tetap diam dan tidak berusaha untuk berbicara dengan Yao Lao. Ini adalah tempat orang lain dan berhati-hati lebih baik daripada tidak. Siapa yang tahu jika ada hal-hal yang bisa didengarkan dalam percakapan mereka. Setelah menunggu di kamar sebentar, pria paruh baya itu kembali dengan sesepuh berjubah hijau dengan rambut sedikit memutih. Ya, dia seorang alkemis. Persepsi jiwa yang lincah, tidak mungkin salah. Guni mengangguk tetapi alisnya berkerut dan dia bergumam, tapi dari mana asalnya? Saya belum pernah mendengar ada alkemis yang bisa memperbaiki pil tingkat kedua di Wutan City. Haruskah aku melakukan penelitian? Guni berhenti sebelum menggelengkan kepalanya, tidak sekarang. Semua alkemis memiliki emosi yang aneh dan jika dia melihatmu mencoba menggali sejarahnya, dia akan memiliki kesan buruk tentang pelelangan. Berada di sisi buruk alkemis yang misterius tidak pernah merupakan langkah yang cerdas. Berbalik, Guni dengan ringan berkata, agar dia memiliki kesan yang baik tentang lelang kami, Anda harus tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Hehe, saya mengerti. Ingat, bahkan jika kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Atau yang lain, meninggalkan beberapa kata dingin, Guni juga meninggalkan ruangan. Di bawah pimpinan seorang pramusaji, Xiaoyan memasuki pelelangan yang sudah dimulai. Memasuki aula tempat pelelangan diadakan, lingkungan yang semula cerah digelapkan sementara teriakan-teriakan menggelegar di mana-mana. Itu membuat Xiaoyan mengerutkan alisnya. Pelelangan itu besar dan aula pasti bisa memuat setidaknya ratusan bahkan ribuan orang. Pada saat ini, di tengah aula, di bawah cahaya terang, kecantikan berjubah merah menggunakan suaranya yang memesona untuk menggambarkan benda di tangannya. Di bawah suara yang mematikan dan jelas dari suara itu, item yang benar-benar tidak bernilai banyak memiliki kenaikan harga pada tingkat eksponensial. Mencari kursi yang jauh, Xiaoyan diam-diam duduk dan melirik keindahan di tengah aula. Dengan pengamatannya yang tajam, dia menyadari bahwa sebagian besar orang ada di sini untuknya dan bukan barang-barang yang dilelang. Juru lelang utama rumah lelang premier, Ya Fei. Dia adalah kecantikan yang sangat terkenal di dalam kota Wutan dan pesonanya yang dewasa membuat banyak orang tertarik padanya. Tiba-tiba, Xiaoyan yang pendiam berbalik dan menatap seorang pria yang tidak terlalu jauh darinya tetapi bersembunyi di sebuah sudut. Lengannya bergoyang dengan kata-kata mulut merah kecil Ya Fei dan tangannya menghilang di bawah pinggangnya. Sialan, terkutuk ringan, Xiaoyan, yang berada di bawah jubah, memutar matanya, pria ini adalah sangat tak tahu malu. Sambil mengutuk dalam benaknya, Xiaoyan dengan cepat menjauh dan tersenyum pahit. Tatapannya sekali lagi pergi ke pusat aula dan menyaksikan kurva menawan dari juru lelang sambil bergumam, Yao Jing. TL, Yao Jing adalah istilah yang merendahkan tergantung pada konteks untuk kecantikan kurang dari P lebih besar dari. Setelah melihat item di tangan Ya Fei, Xiaoyan kehilangan minatnya. Dia tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli barang rongsokan, meskipun penjual barang itu adalah wanita cantik. Setelah mengalihkan pandangannya dari Ya Fei, Xiaoyan mulai perlahan melihat sekeliling aula. Hehe, ramuan ini secara pribadi diperiksa oleh Tuan Guni kami dan ditemukan sebagai pil tingkat kedua. Tidak akan ada masalah, semua orang dapat yakin akan hal itu. Ya Fei tertawa ringan saat menanggapi. Mendengar bahwa Guni telah secara pribadi memeriksa pil, mereka yang ragu tidak mempertanyakan validitas dari pil lagi. Semua orang tahu bahwa Guni Master adalah alkemis tingkat kedua di seluruh kota Wutan, bahkan para pemimpin klan dari 3 klan sopan terhadapnya. Xiaoyan dengan malas bersandar di kursinya dan menyaksikan suasana bersemangat di antara kerumunan. Menghembuskan nafas ringan, dia berpikir, sepertinya yayasan eliksir ini akan mendatangkan sedikit penghasilan. Sedikit mengalihkan pandangannya kepada ayahnya, Xiaoyan menyadari bahwa ekspresi tenang ayahnya sebelumnya telah sedikit berubah. 8.500.
Tepat ketika suara Ya Fei berhenti, seseorang meneriakkan harga. 9.000. Harga lain datang tepat setelah harga pertama dipanggil. Harga dengan cepat naik dan dalam beberapa detik, itu mencapai 13.000. Meskipun ayah Xiaoyan agak bersemangat, dia tidak segera memanggil harganya dan malah menutup matanya, menunggu yang kecil goreng panggilan untuk berhenti. Harga naik lagi tetapi segera, suara-suara mati. Pada saat itu, seorang penatua yang juga duduk di baris pertama dengan ringan berkata, 20.000. Setelah menyebutkan harga itu, suara-suara terakhir dalam pelelangan mati. Beberapa pengharapan memandang ke arah penatua yang tanpa emosi itu tetapi hanya bisa duduk, kecewa. Mereka tidak memiliki kekayaan dalam perang harga dengan klan Jialai. Hehe, Jialaibi, bukankah anakmu sudah menjadi doze? Mengapa Anda masih memikirkan yayasan eliksir ini? Seorang pria paruh baya yang juga duduk di baris pertama berbalik untuk tersenyum palsu pada Jialaibi. "Oh Bapak, tidak bisakah saya membeli untuk cucu masa depan saya?" Jialaibi jelas tidak suka pria paruh baya dan dengan dingin mencibir yang terakhir. "Mari kita lihat apakah keberuntungan Anda membuat Anda memiliki cucu, mungkin suatu hari nanti putra Anda menemukan dirinya tanpa." Setelah diam-diam mengutuk Jialaibi, "Ao Bapak juga berseru, 23.000. 25.000. Dalam 10 menit dan di bawah tatapan kaget semua orang dalam pelelangan, keduanya seperti anjing yang memperebutkan makanan dan menaikkan harganya menjadi 31.000. 40.000. Mata tertutup Xiao Zhan tiba-tiba angkat bicara. Semua orang di aula lelang terdiam dan mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Zhan. Bahkan Ao Bapa dan Jialaibi tertegun oleh kenaikan harga yang tiba-tiba. "Hehe, pemimpin klan Xiao, sepertinya kamu benar-benar menginginkan yayasan eliksir ini." Jialaibi tersenyum. "Lebih besar dari..." Xiao Zhan meliriknya dan berkata, "Jika kamu menginginkannya, maka cukup naikkan harganya. Saya berjanji tidak akan menaikkan harganya lagi." Petik 2. Jialaibi berhenti dan memikirkan kebenaran dalam kata-kata Xiao Zhan. Segera, dia menggelengkan kepalanya karena tujuannya di sini hari ini bukan untuk yayasan eliksir dan untuk membuang uang yang bisa pergi ke item itu bukan ide yang cerdas. Ao Bapa di sisi lain, melihat bahwa Jialaibi berhenti menaikkan harga, juga mengangkat bahu. Meskipun yayasan eliksir sangat menggoda, tujuannya bukan itu. Karena itu, dia juga berhenti menaikkan harga. Pemimpin klan Xiao Zhan telah menawar 40.000 koin emas, apakah ada orang yang ingin menaikkan harganya? Melihat aula yang tenang, Ya Fei tersenyum sambil mengingatkan kerumunan. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, yayasan eliksir ini akan pergi ke pemimpin klan Xiao Zhan. Melihat tidak ada yang menjawab, Ya Fei cerdas dan dengan ringan mengetuk palu kecilnya di atas meja, menandakan bahwa yayasan eliksir telah menemukan yang baru pemilik. Di daerah terpencil, Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah begitu banyak, dia telah menerima uang dari ayahnya. "Hehe, selanjutnya, kita akan melelang barang lelang terakhir." Menempatkan botol giok kembali ke dalam piring, Ya Fei melambaikan tangan dan lampu di aula redup. Membungkuk, dia mengeluarkan piring perak dan di tengah piring itu ada gulir hijau tanpa hiasan. Gulir itu sedikit bersinar hijau dan dengan pantulan dari piring perak, itu dilemparkan dalam cahaya misterius. Hai Suan metode level Qi, badai bini. Harga terendah, 200.000 koin emas. Setelah dia menyebutkan harga dasar, rumah lelang menjadi tampak lebih tenang. Jelas, banyak juru lelang tidak memiliki kekayaan untuk membeli barang semahal itu. Di daerah terpencil, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah. 200.000 koin emas sama dengan keuntungan Xiao Clan selama 2 tahun penuh. Membunuh orang tanpa menumpahkan darah berarti secara tidak langsung, membunuh seseorang. Sesuatu seperti saya meninggalkan tebing besar di akhir tahun, bab ini, tentu saja itu tidak akan terjadi. Xiao Zhan dan 2 pemimpin klan lainnya tampak menggigil. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang harga,
Untuk sesuatu yang berharga seperti ini, mereka akan rela membayar harga setinggi itu untuk mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, orang lain akan melakukannya. Meludahkan, 460.000. 500.000. Xiao Zhan yang impasif menaikkan harga ke tingkat yang sama sekali baru. Di tengah aula lelang, menyaksikan keduanya memperebutkan tawaran, senyum indah Ya Fei menjadi lebih menarik. 550.000. Matanya merah, Jia Laibi akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga lagi setelah jeda singkat. Kamu telah menang. Berlawanan dengan prediksi semua orang, setelah Xiao Zhan mendengar tawaran Jia Laibi, Xiao Zhan hanya tersenyum dan mengejek Jia Laibi. Kejutan dalam ekspresi Jia Laibi dengan cepat diganti dengan wajah yang gelap. Sisi rasionalnya tahu bahwa dia telah dimainkan. Xiao Zhan, kau menang. Saya akan mengingat ini. Setelah memaki Xiao Zhan, Jia Laibi mengangkat kepalanya untuk melihat Ya Fei yang tertegun. Meskipun dia sangat marah, dia bukan orang yang didikte oleh emosinya dan dengan wajah yang gelap menekan emosinya. Lady Ya Fei, haruskah pelelangan berakhir? Tidak mengubah ekspresi karena tatapan marah Jia Laibi, Ya Fei dengan tenang tersenyum. Matanya mengandung sedikit ejekan dan di bawah tatapan tegang Jia Laibi dengan ringan mengetuk palu di tangannya. Badai Bini, dimenangkan oleh pemimpin klan Jia Lai. Melihat saat-saat terakhir lelang, Xiao Yan tersenyum dan perlahan-lahan mendapatkan naik, meninggalkan rumah lelang. Hah, begitu saya mendapatkan uang, saya akan mulai pelatihan. 1 tahun kemudian, saya harus memberi ayah kejutan. Ketika dia berada di tangga pintu rumah lelang, Xiao Yan bergumam ringan. Melalui jubah hitam, Xiao Yan menyaksikan kaki putih yang dibungkus dengan gaun merah di samping. Meskipun dia tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya, dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa untuk Ya Fei menjadi juru lelang teratas, dia bukan pot bunga. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan adalah masalah. Setelah semua, di seluruh kota Wutan, ada banyak pelamar tetapi bahkan sampai hari ini, tidak ada dari mereka yang mencapai tujuan mereka. Meskipun banyak dari mereka menyalahkan rumah lelang primer di belakangnya, tidak satupun dari mereka akan mengklaim bahwa dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan sembarangan mengeluarkan kalimat berbahaya. Mendengar kata-kata Ya Fei, wajah Guni berubah dan dia buru-buru berkata, formula adalah kehidupan alkemis. Tolong jangan pikirkan itu lagi. Untuk kemarahan yang sembarangan seorang alkemis misterius, bahkan untuk keluarga primer, adalah masalah besar. Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Cech yang terkenal dari Kekaisaran Jiama membuat marah Pil King Gu He dan dimusnahkan oleh 4 dowangs yang dikirim Gu He. Bahkan keluarga kerajaan Jiama tidak akan mengendalikan masalah ini. Petik 2. Meskipun keluarga kita jauh lebih kuat daripada keluarga Cech, yang terbaik adalah tidak menyinggung beberapa alkemis misterius. Alkemis seperti sarang lebah, begitu kau menusuknya, dia akan menemukan teman yang tak terhitung jumlahnya dan banyak ahli akan senang memiliki alkemis yang berutang budi pada mereka. Melihat Guni yang panik, Ya Fei tersenyum pahit sambil memijat dahinya. Guni susu, apa yang kamu katakan? Saya tidak memikirkan semua itu. Apakah Anda pikir Ya Fei telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini? Saya mengingatkan Anda. Mendengar kata-kata Ya Fei, Guni menghela nafas. Dia benar-benar takut bahwa dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Mengutuk bibirnya, Ya Fei menopang pipinya sambil mendesah. Alkemis, mereka benar-benar beberapa orang berbahaya tetapi mengapa saya tidak memiliki bakat seperti itu? Setelah dia menyelinap kembali ke kamarnya, Xiao Yan dengan cepat menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan, sebelum akhirnya mengeluarkan banyak ramuan medis dan kristal ajaib. Dia dengan hati-hati meletakkannya di kabinet dan menghirup aroma herbal ketika dia tersenyum lega. Untuk berlatih tanpa gangguan, Xiao Yan telah membeli jumlah herbal yang diperlukan untuk penggunaan selama 8 bulan, memungkinkannya untuk berlatih tanpa henti untuk sisa tahun ini. Saat dia dengan penuh kasih sayang menepuk-nepuk kabinet, bibirnya terbuka dan dia dengan malas pergi ke sisi tempat tidurnya, menundukkan kepalanya. Aktivitas hari ini membuatnya sangat lelah.
Yan apakah kamu di sana? Sebuah suara bergumam dan ketukan melewati pintunya. Membuka matanya yang buram, Xiao Yan buru-buru melompat dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya, memandang Xiao Zhao di luar pintu dan bertanya, "Ayah, apakah kamu memerlukan sesuatu? Tidak bisakah aku melihatmu bahkan jika aku tidak butuh apapun darimu? Kamu bocah, kamu bersembunyi dariku selama 2 bulan." Xiao Zhan menegur ketika dia mengusap kepala Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Melihat wajah tersenyum hangat Xiao Zhan, wajah Xiao Yan tergerak saat dia memompa hidungnya yang sakit, bukan mengetahui apa yang harus dikatakan. "Apakah Anda masih merasa bertanggung jawab untuk itu?" "Haha, jika dia tidak bisa menyukai anak saya, itu adalah kehilangannya. Anda tidak perlu sedih. Mengapa pria hebat harus bertindak seperti anak kecil? Saya tahu bahwa putra Xiao Zhan ini bukan orang cacat." Xiao Zhan berkata dengan berani. "Haha ayah, setelah 3 tahun, Yan akan pergi ke faksi Mystic Cloud secara pribadi." Xiao Yan berkata dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah tersenyum Xiao Zhao menjadi lebih serius saat dia menatap Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu, "Ayah merasa baik-baik saja, tetapi apakah Anda benar-benar akan pergi? Ayah tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa mencapai Nalan Yanran, tetapi kekuatan dari fraksi Mystic Cloud." Mencari saat ayahnya lenyap ke dalam kegelapan, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah, "Tenang, ayah, aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam. 3 tahun sebelumnya, aku bisa membuat mereka menatapku. 3 tahun kemudian, aku masih bisa." Setelah berdiri di depan pintu sebentar, Xiao Yan menyingkirkan botol giok putih. Kemudian, dia melirik ke sudut ruangan, menggoda, "Gadis, apakah menguping orang-orang itu menyenangkan?" "Xiao Yan GG, kamu sangat tertarik." Dari sudut, seorang gadis muda cantik mengenakan rok ungu keluar dengan anggun. Mencondongkan kepala kecilnya, senyum lebar terungkap di wajahnya yang cantik. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Di mana Xiao Yan GG pergi sore ini?" Sun maju, berjalan ringan dan bertanya sambil tersenyum. "Aku hanya berjalan-jalan kecil." Petik 2. "Begitukah?" Matanya melihat ke atas dan ke bawah, Sun tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan sedikit membungkuk. Hidungnya berkerut ketika dia berkata, "Aku mencium aroma wanita." Batuk ayolah, mengapa aku memiliki aroma wanita? Wajah belum matang Xiao Yan tiba-tiba memerah, tetapi dalam gelap, wajahnya dan juga wajah gadis itu tidak bisa dilihat dengan jelas. "Hihi." Tampaknya menyukai keadaan Xiao Yan yang sedang dalam, Sun tertawa dan sesaat kemudian berhenti tertawa. Sebelum diam-diam berkata, "Beberapa saat yang lalu, saya juga mendengar kata-kata Xiao Susu. Saya percaya bahwa Xiao Yan GG, yup. Di masa depan, Anda benar-benar ingin pergi ke fraksi awan berkabut. Sun akan ikut dengan Anda, untuk membantu Anda." Mendengar ini, Xiao Yan berkedip dan menatap erat pada wajah gadis kecil yang cantik. Di bawah Xiao Yan's penglihatan yang tidak terkendali, wajahnya Sun memerah sedikit dari rasa malu ketika dia berbisik, "Xiao Yan GG, apa yang kamu lihat?" "Hehe." Sun juga bisa memerah, pemandangan langka seperti itu. Xiao Yan tiba-tiba ucapnya sambil tersenyum. Sun dengan dingin melirik Xiao Yan dan dia bergumam, "Dan kamu juga bisa melirik orang dengan cara ini. Bagus, bagus, percaya pada GG. Meskipun fraksi Mystic Cloud adalah tangguh, saya masih muda." Yun ini yang merusak gadis itu, Nalan Yanran, jelas bukan guru yang hebat. Xiao Yan tersenyum ketika dia menggosok rambut hitam gadis muda itu. "Yah, sudah malam, kembali untuk beristirahat." Melihat Xiao Yan melambai, Sun menggelengkan kepalanya dengan enggan dan pergi ke kegelapan di bawah penglihatannya. Setelah berbelok di tikungan, suara bisa terdengar dari pertengkaran antara Xiao Zhan dan beberapa tetua. Topik pertengkaran, bagaimana 40.000 koin emas digunakan. Menghentikan,
Alis kecil Sun Er berkerut dan dia menghela napas kecil sementara kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menjentikkan kartu emas berwarna ungu, membuat kartu ungu emas menyala menjadi cahaya keemasan ketika melonjak menuju ruangan tempat para sesepuh bertengkar dengan Xiao Zhan. Kamar tiba-tiba menjadi sunyi sementara Sun Er dengan samar berkata, "Ini adalah uang untuk yayasan eliksir. Di kartu ini ada 100.000 koin emas, sekarang aku sudah memberimu ini, aku harap kalian yang lebih tua tidak akan terus memberi masalah Paman Xiao." Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum ucapan, "Ya," dari tiga tetua datang, melalui. Skill Octane Blaze ini cukup mirip dengan siapa yang memiliki tubuh lebih keras. Namun, sensasi sakit dari tubuh Xiao Yan belum mau menggerakkan jarinya. Dengan 6 duan Qi Xiao Yan, paling banyak dia bisa menggunakan Octane Blaze sekali dan setelah menggunakannya, dia akan benar-benar kehabisan kekuatan sampai lama. Xiao Yan melemparkan kepalanya ke belakang, menyipitkan matanya dan dengan malas melihat awan yang mengambang di langit biru. Angin sepoi-sepoi menyapu, meniup rambut hitamnya untuk mengepak dahinya. Merembes ke tubuh ketika Xiao Yan beristirahat adalah elixir yayasan yang telah diserapnya selama beberapa bulan terakhir, dan mereka sekarang bekerja, memperbaiki jaringan otot dan sel-selnya dengan kecepatan maksimum, membawa energi baru ke Xiao Yan. "Guru, berapa lama saya harus terus berlatih sebelum saya dapat mencapai 7 duan Qi?" Dengan mata terpejam, Xiao Yan tiba-tiba berbisik. Tujuannya adalah untuk mencapai peringkat ke-7 dan dengan memenuhi kualifikasi untuk memasuki Aula Do Qi Xiao Clan di mana ia dapat menemukan metode Qi untuk berlatih. Meskipun demikian, pada titik ini, metode Qi itu berada pada level yang terlalu rendah untuknya. Dia harus mendapatkan kualifikasi ini karena terkait dengan wajah ayah. Angin dingin saat bertiup Yao Lao tubuh transparan muncul di samping batu besar itu. Dengan ekspresi senang di wajah ketika dia memandang juniornya, Yao Lao pertama-tama memperhatikan pohon besar itu. Lalu dia mengangguk sambil tersenyum, "Kecepatan latihanmu di luar dugaanku. Awalnya saya percaya bahwa bahkan dengan bantuan eliksir, Anda perlu 1 tahun sebelum memasuki 7 duan Qi, atau apakah itu karena kamu terlalu keras sebelum memantul kembali sekarang? Melihat kemajuan ini, dalam 2 bulan, Anda pasti dapat memasuki peringkat Do Qi ke-7. Mendengar ini, bibir Xiao Yan terangkat, membuat senyum tipis. Dia benar-benar ingin tahu, setelah 3 tahun selama ini dia terus-menerus diejek oleh anggota klannya, ketika mereka akan melihat kekuatannya, ekspresi seperti apa yang akan mereka lakukan. Hari itu, ketika dia berbicara dengan Nalan Yanran di aula utama, kata-kata itu juga berlaku untuk mereka. "Aku, Xiao Yan, dapat menciptakan karya 3 tahun yang lalu, dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya." Penglihatannya berkilau sedikit ketika Xiao Yan belajar setengah tahun sebelumnya, bagaimana dia diejek di aula utama. Tetapi meskipun siluetnya kesepian, ia tidak lentur dan gigih. "Nalan Yanran, saya mengejar Anda langkah demi langkah, tunggu saya. Kita akan bertemu di fraksi Mystic Cloud dalam 3 tahun. Sudut mulutnya tiba-tiba sedikit mengit, pemuda itu ketika dia mengangkat kepalanya untuk mengaum di langit yang jauh. Menonton raungan juniornya, Yao Lao menunjukkan senyum dan tidak menyadarinya, orang membutuhkan tekanan untuk menjadi dewasa. Xiao Yan saat ini, memiliki bakat yang cukup tetapi yang dia perintahkan adalah tekanan untuk mendorongnya. Keputusan Nalan Yanran adalah tekanan terbaik. Biarkan dia menjadi batu loncatanmu. Di jalan untuk menjadi, Anda masih memiliki jarak yang sangat jauh untuk menyelesaikan. Pergi, mari kita kembali berlatih." Mengaum beberapa kali, senyum di wajah Xian Yao menjadi lebih besar. Segera dia mengetahui dari batu dan melambai ke Yao Lao sebelum mulai turun dari gunung, masih tersenyum. Ketika jumlah aliran udara hijau meningkat, mereka tidak hanya menutupi tubuh Xiao Yan tetapi juga menyembunyikan baskom kayu di dalam lapisan kabut hijau. Di bawah penyerapan energi oleh Xiao Yan, cairan hijau di dalam baskom paling rendah. Karena banyak energi yang dia menyerap, wajah kecil Xiao Yan mulai memerah tetapi juga bercahaya hijau.
Xiaoyan yang menampilkan 7 Duan Qi pasti menjadi magnet besar yang sangat besar, tidak menyedot energi dari udara sekitarnya juga menciptakan pusaran air mini di dalam baskom kayu. Dalam 9 Duan Qi pertama, 1 hingga 3 Duan Qi dianggap tingkat rendah, 4 hingga 6 Duan Qi tingkat menengah dan 7 hingga 9 Duan Qi tingkat tinggi. Duan Qi ketujuh pada dasarnya adalah antara Duan Qi. Begitu seseorang mendapat sampai 7 Duan Qi maka mereka akan mendapatkan Duan Qi berlevel tinggi dan memiliki Do Qi beberapa kali lebih banyak dibandingkan dengan 6 Duan Qi. Oleh karena itu, 7 Duan Qi dianggap sebagai kunci pertama untuk menjadi Do Ze. Dengan pusaran air hijau, cairan hijau dalam baskom menjadi lebih terang dan lebih ringan sebelum berubah menjadi semangkuk air jernih. Tanpa energi dari yayasan eliksir, aura hijau di sekitar wajah Xiaoyan mengendur dan dia hanya bisa menyerap energi di udara untuk menyelesaikan 7 Duan Qi-nya. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan energi di udara untuk membuka 7 Duan Qi tetapi akan membutuhkan waktu lebih lama dan bahkan jika dia mencapai 7 Duan Qi, dia akan membutuhkan 1 bulan sebelum dia menemukan dirinya benar di level 7 Duan Qi. Tapi apa yang paling hilang dari Xiaoyan adalah waktu. Ketika yayasan eliksir akhirnya, cincin hitam Xiaoyan memberikan tetesan yayasan eliksir hijau jade jatuh ke baskom. Tiba-tiba, air jernih berubah menjadi warna hijau gelap. Dengan energi yayasan eliksir yang segar, Xiaoyan diam-diam mengucapkan terima kasih kepada Yao Lao dan sambil melipat tangan, mengendalikan napasnya untuk dengan gila-gilaan menyerap energi baru. Seluruh jam, Xiaoyan akhirnya mencatat dan pada titik ini, air hijau gelap telah pucat oleh beberapa warna. Ambil untai energi terakhir, tubuh Xiaoyan, setelah jeda singkat, mulai gemetar hebat. Perutnya yang menyebabkan matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam pupil hitam ada petunjuk putih dan hijau. Akhirnya, membuka mulut, Xiaoyan udara basi, setelah napas basi meninggalkan Xiaoyan, akhirnya. Dengan mata kosong ke depan, Xiaoyan memutar lehernya untuk bertemu suara retak tulang yang tajam. Kemudian dia melengkungkan anda untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membawa senyum ke bibir Xiaoyan. Akhirnya, 7 Duan Qi, menutup matanya, Xiaoyan mulai menjelajahi Do Qi yang melimpah di tubuhnya. Xiaoyan mengetahui dasar, setelah nafas dasar meninggalkan Xiaoyan, akhirnya dia mati. Dengan mata kosong ke depan, Xiaoyan memutar lehernya untuk bertemu suara retak tulang yang tajam. Kemudian dia melengkungkan anda untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membawa senyum ke bibir Xiaoyan. Akhirnya, 7 Duan Qi, menutup matanya, Xiaoyan mulai menjelajahi Do Qi yang melimpah di tubuhnya. Xiaoyan mengetahui dasar, setelah nafas dasar meninggalkan Xiaoyan, akhirnya dia mati. Dengan mata kosong ke depan, Xiaoyan memutar lehernya untuk bertemu suara retak tulang yang tajam. Kemudian dia melengkungkan anda untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membawa senyum ke bibir Xiaoyan. Akhirnya, 7 Duan Qi, menutup matanya, Xiaoyan mulai menjelajahi Do Qi yang melimpah di tubuhnya. Sebelum mengangkat tangan ke vas lagi, Facuum Tang, raungan kecil dan kekuatan tarik besar memaksa vas bunga berputar ke arah Xiaoyan. Tepat ketika vas itu sekitar 3 kaki jauhnya dari Xiaoyan, gaya tarik di tangan Xiaoyan menghilang dan menghilang oleh Do Qi dengan cepat mencoba mengeksternalisasi di tangan-tangannya. Tiba-tiba, embusan angin besar berhembus ke vas yang mendekat. Peng! Melihat wajah putus asa Xiaoyan, Yao Lao tersenyum sambil memijit dahinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, ada seseorang sebelum itu yang memintaku minum pil. Saya pikir saya mengambil teknik Do seperti Facuum Hen sebagai pembayaran. Jika saya tidak memiliki pil yang sudah selesai pada saat itu, saya tidak akan berdagang dengan orang itu. Ini sudah lama sekali, jika Anda tidak mengingatkan saya hari ini, maka saya mungkin akan benar-benar melupakannya. Petik 2. Baiklah, aku menemukannya. Menggerakkan jarinya dari dahinya, Yao Lao meletakkan jarinya di dahi Xiaoyan. Dengan jari itu, gelombang besar informasi membanjiri Xiaoyan dan hanya setelah beberapa saat Xiaoyan akhirnya memahami gumpalan informasi baru. Fire Palem, level Suan rendah,
mampu menciptakan hembusan besar. Penjelasan sederhana bersama dengan nama yang tidak kreatif membuat teknik level Suan rendah ini tampak sangat buruk. Pendiri ini adalah pandai besi yang telah menjadi pandai besi seumur hidupnya. Karena api tungku, setelah beberapa dekade, ia menemukan teknik ini, melihat ketatnya menghadapi Xiao Yan, Yao Lao mengejek. Mengangkat matanya, Xiao Yan cukup terkesan dengan pandai besi. Menciptakan teknik Do bukanlah prestasi yang kejam dan jelas bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh Palu yang menggunakan pandai besi. Kebakaran palem tidak sulit dipelajari dan di bawah bantuan Yao Mario, Xiao Yan hanya membutuhkan waktu 2 jam sebelum memiliki pemahaman pengantar tentang dasar-dasar berdiri di kamarnya. Xiao Yan menatap vas bunga terakhir di kamarnya. Mengambil napas dalam-dalam dan melengkungkan tangannya, dia berkata, tangan vakum. Dengan tarikan yang kuat, vas bunga dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan. Setelah mencapai vas yang masuk, Xiao Yan dengan cepat berhenti menggunakan vacuum hand dan memaksa Doki untuk ikuti Kipates of Fire Palm. Fire Palm. Tepat ketika vas hendak mengenai dahi Xiao Yan, embusan angin kencang muncul dari tangan Xiao Yan dan tiba-tiba ruangan itu mengalami angin yang setara dengan angin topan. Suara renyah lain dari vas pecah terdengar tetapi kali ini, vas itu ditumbuk menjadi debu halus dari 2 kekuatan yang berlawanan. Hebat! Dengan debu putih menutupi seluruh tubuhnya, Xiao Yan dengan cepat melompat keluar dari ledakan vas itu ground zero. Menonton hasil vas, cahaya bersinar di mata Xiao Yan. Jika dia bisa menguasai kedua keterampilan dan mengubahnya tanpa jeda maka dia bisa membuat orang yang tidak siap mengambil kerugian besar. Menepuk debu putih, Xiao Yan tahu bahwa dia memiliki tugas pelatihan baru dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan nanti akan menjadi upacara kedatangan zamannya. Hehe, banyak orang mungkin berharap aku membodohi diriku di upacara kedatangan zaman kan. Di ruang yang tersebar, tawa muda dan dingin terdengar. Mendengar Xiao Yan memuji pujian, mata Sun Er lincah mengerjap dan mulut kecilnya melengkung menjadi senyum. Namun, dari alisnya yang hampir dalam bentuk bulan sabit, orang bisa mengatakan kebahagiaan yang dia rasakan. Dengan sedikit kebahagiaan di matanya, Sun Er mengangkat dagunya yang halus dan mulai memeriksa dagu yang lembut pria muda diproduksi. Setelah selama 1 tahun, Xiao Yan telah berlatih dari kenaifannya dan sebagai di wajah yang halus dan berpola baik adalah beberapa tanda pesona laki-laki. Setelah lama menerima pelatihan ketukan, nada tubuhnya secara keseluruhan penuh dengan otot dan meskipun dia tampak tertutup oleh baju putih, sosoknya dengan energi. Berjalan keluar dari ruangan dan menutup pintu, Xiao Yan akhirnya melihat Sun Er yang bahkan tidak berkedip ketika dia melihat. Bingung, Xiao Yan mengambil melihat dirinya dan bertanya. Apakah ada sesuatu yang salah dengan saya? Wajahnya cantik memerah, Sun Er cepat penglihatannya pergi dan tersenyum, mari kita pergi Xiao Yan GG. Hari ini adalah pretes untuk upacara kedatangan zaman, apakah kamu sudah siap? Petik 2. Mempersempit matanya, Xiao Yan mengangkat bahu sambil naik dengan bangga keras kepala. Tangannya perlahan meringkuk dalam tinju ketika ia berkata, judul cacat, saya akan mengembalikannya kepada mereka yang memberikannya kepada saya hari ini. Menonton percaya diri Xiao Yan, Sun Er juga mengangguk, saya percaya pada Xiao Yan GG. Tentu saja Anda tidak percaya pada saya, Anda mungkin telah menentukan apa yang Duan Qi aku di sudah. Xiao Yan memberinya mata putih dan tak berdaya mengatakan. Menonton menekan Xiao Yan itu, Sun Er sedikit mengangguk tapi dengan cepat menjawab. Mendapatkan 7 Duan Qi dari 3 Duan Qi dalam waktu kurang dari setahun, bakat Xiao Yan GG, bakat bahkan Sun Er adalah jauh lebih rendah dengan Anda. Baiklah mari kita pergi. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan sayang kepala Sun Er. Lalu ia cepat mengambil langkah besar ke lapangan pelatihan klan. Menonton lini yang sama berbeda dari Xiao Yan, tanpa keraguan dan kesepian dari masa lalu, Sun Er tersenyum dan sekali lagi, Xiao Yan GG, Sun Er bahwa kamu akan mendapatkan rasa hormat dan kehormatanmu. Di lapangan latihan hijau bergoyang,
Setidaknya 100 anak laki-laki dan perempuan sedang menunggu di sana. Obrolan mereka seperti suara gemuruh rendah yang menyebar cukup jauh. Pada tengah lapangan pelatihan adalah sebuah monumen hitam besar yang merupakan pengujian monumen yang hanya klan dengan sedikit kekuatan bisa memiliki karena harga tinggi. Di sebelah monumen hitam adalah penguji pasif yang sama dari 1 tahun yang lalu. Pada platform yang ditinggikan di sebelah kiri bidang pelatihan adalah anggota klan yang lebih menonjol. Platform di tengah adalah pemimpin klan, Xiao Zhan, dikelilingi oleh 3 tetua. Di dalam lapangan, semua peserta ujian yang akan diuji semuanya berdiri. Orang-orang yang sangat tinggi sebelumnya tidak menunjukkan banyak tekanan pada wajah mereka sementara mereka yang tidak memiliki banyak bakat memiliki wajah tegang dan takut. Xiao Zhan memeriksa orang-orang di lapangan pelatihan dengan wajah gelap dan menghela nafas dalam hati. Yan Er, kamu lulus ujian ini. Pemimpin klan, sudah hampir waktunya. Kenapa Xiao Yan belum datang? Penatua kedua mengerutkan alisnya dan bertanya. Xiao Zhan meliriknya dan berkata, ini belum waktunya, mengapa terburu-buru? Penatua kedua yang saya tahu mendadak orang yang tergesa-gesa. Dengan bantahan dari Xiao Zhan, wajah penatua kedua agak jelek ketika dia dengan dingin balas, bahkan jika Anda memberinya yayasan eliksir itu, dia tidak mungkin bisa mendapatkan 7 duan qi dalam 1 bulan. Kamu harus berhenti berharap akan senang. Mendengar itu, wajah Xiao Zhan memancarkan amarah. Dia juga mengkhawatirkan hal itu dan penatua kedua menyentuh titik lemahnya. Tetapi tepat ketika dia hendak menanggapi kata-kata barebone penatua kedua, sedikit gangguan yang terjadi di bidang pelatihan. Melihat ke arah gangguan, Xiao Zhan melihat 2 secara perlahan datang dari ujung jalan menuju ke bidang pelatihan. Langkah mereka tidak tergesa-gesa, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh tes hari ini. Mengalihkan matanya untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari senyum ringan pemuda berpakaian hitam itu, Xiao Zhan tidak tahu mengapa tetapi dia merasa jauh lebih baik dari semua tiba-tiba. Menyaksikan Xiao Yan yang datang dengan Sun Er, para pemuda di bidang pelatihan menunjukkan wajah penuh iri dan jijik. Di seluruh Xiao Clan, satu-satunya yang dekat dengan Sun Er adalah orang cacat yang terkenal. Di ujung ladang dan dikelilingi oleh sejumlah besar teman sebaya, Xiao Ning menatap Xiao Yan dengan marah keluar dari matanya. Bajingan kecil, setelah hari ini, mari kita lihat apakah kamu memiliki cukup wajah untuk bersama Sun Er. Dengan kutukan rendah, Xiao Ning tersenyum memikirkan kemalangan yang akan menimpa Xiao Yan. Mengabaikan tatapan iri dan amarah, Xiao Yan membawa Sun Er ke belakang barisan dan mulai mengobrol. Menonton Xiao Yan yang santai, orang-orang di peron itu semua berpikir mengejutkan bahwa mungkin Xiao Yan tidak tahu bagaimana tes ini akan mengubah masa depannya. Hehe, dia tahu dia akan gagal. Penatua kedua menggoda. Penatua kedua mengharapkan Xiao Zhan mengamuk terhadapnya tetapi setelah menunggu beberapa saat, Xiao Zhan tidak mengatakan apa-apa. Karena terkejut, penatua kedua memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Zhan. Penatua kedua, alih-alih prediksi, Anda harus melihat hasilnya. Atau yang lain, ketika saatnya tiba, Anda akan membuang muka. Xiao Zhan melirik Xiao Yan yang sedang bersantai di bawah matahari. Mulutnya berkedut. Sesepuh kedua balas, semoga saja. Saya juga berharap dia bisa memberi saya kejutan. Petik 2. Baiklah, sudah waktunya. Mari kita mulai. Penatua pertama memotong keduanya dan memulai tes. Xiao Zhan mengangguk sambil berdiri. Melihat lapangan pelatihan yang sunyi, dia meraung, kalian semua darah baru dari klan Xiao dan harus tahu pentingnya tes ini. Dari tes, jika Anda di atas 7 duan qi maka Anda berhasil. Namun, jika Anda tidak berhasil, Anda dapat menantang seseorang yang memiliki sekitar 7 duan qi sesuai aturan. Jika Anda menang, Anda juga akan berhasil. Petik 2. Baiklah, sekarang semua orang tahu aturannya, mari kita mulai tes. Petik 2. Dengan raungan rendah Xiao Zhan, semua peserta pelatihan mulai tegang. Selain monumen hitam, operator yang pasif melangkah dan mengeluarkan pamflet berat yang memiliki semua nama. Suara dinginnya membuatnya tampak seperti iblis bagi orang-orang yang dipanggil olehnya.
Cross berkaki duduk di tanah yang bersih dan halus. Xiaoyan dengan tenang memperhatikan mereka yang Doqi tidak membuat persyaratan dan menangis. Dengan dingin mengerutkan bibirnya, dia tidak merasa kasihan pada mereka. Dia tahu dari pengalaman langsung bahwa mereka senang memilih orang-orang yang memiliki Doqi lebih rendah daripada mereka, khususnya cacat yang dulunya jenius. Ketika mereka menghina klan yang memiliki Doqi lebih rendah daripada mereka sendiri, mereka mungkin tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang. Orang yang mempermalukan pada akhirnya akan dipermalukan. Sun Er duduk di sebelah Xiaoyan juga tanpa ekspresi. Seperti lotus yang tidak akan terpengaruh oleh lumpur di sekitarnya, dia perlahan memutar kepalanya sambil mengintip Xiaoyan. Xiao Mei. Suara dingin operator membawa lompatan ke alis Xiaoyan dan kelopak matanya yang tertutup perlahan naik. Sun Er yang dengan penuh perhatian memperhatikan Xiaoyan dari samping menekuk hidungnya saat dia melihat tindakan Xiaoyan. Dia dulu cukup dekat dengan Xiaoyan GG. Sambil menyipitkan matanya, Sun Er menatap gadis berpakaian merah yang berjalan. Segera, Sun Er mengerjap dan memiringkan kepalanya untuk melihat senyum Xiaoyan yang melengkung, berkata, "Aku sangat ingin tahu tentang apa sikap seperti apa yang akan dia miliki terhadap Xiaoyan GG setelah hari ini." Petik 2. Xiaoyan mengangkat bahu dan berbisik kembali, beberapa hal, setelah dihancurkan, akan selalu dihancurkan. Tidak peduli berapa banyak diperbaiki, akan selalu ada celah yang jelas. Di klan ini, tidak banyak orang yang aku setujui untuk. Apakah Sun Er menghitung? Mulut merah Sun Er membuat senyum nakal ketika dia bertanya pada Xiaoyan. Mengambil seuntai rambut Sun Er dan dengan lembut menyelipkannya ke jarinya, Xiaoyan menjawab, "Tentu saja." Mata besarnya melengkung ke bulan sabit yang indah sementara tatapannya yang sebenarnya jatuh pada ruang kosong. Pemandangannya memikat. "Dulu ketika kami masih kecil, dia akan menyelinap ke kamarku dan mencoba membantuku memperbaiki tubuhku. Meskipun itu adalah metode bodoh yang mengingatnya, aku tidak percaya dia akan memikirkannya, dia masih melanjutkannya selama 2 tahun. Senyum muncul di wajahnya yang lembut. Wajah mengeluarkan 2 lesung pipit lucu. Memutar kepalanya, Sun Er berpikir, di seluruh klan ini, tidak ada banyak orang yang Sun Er setujui juga, hanya kamu. Dari kejauhan, Xiaoning merasakan wajahnya berkedut ketika dia mengatakan penutupan percakapan antara Xiaoyan dan Sun Er. Jealousy mengamuk di dalam hatinya sementara dia menahan keinginan untuk pergi ke sana dan menghancurkan adegan sempurna. Dou Zili, 8 Duan. TL, Dou Zili, Doqi dan Dou Ziki semuanya sama, Doqi. Di monumen hitam, cahaya terang dipancarkan ketika kata-kata itu ditampilkan di sana. Xiao Mei, Dou Zili, 8 Duan, tingkat tinggi. Melirik monumen hitam, operator tanpa ekspresi sedikit mengangguk sambil memanggil nilainya. Mendengar suara operator, Xiao Mei menghela nafas saat dia wajah menjadi penuh dengan kesombongan. Untuk beralih dari 7 Duan Qi ke 8 Duan Qi hanya dalam 1 tahun adalah prestasi yang akan menjaringnya di antara 5 teratas di generasinya. Dengan hasil yang mengesankan, tidak mengherankan bahwa dia akan sangat bersemangat. Suara operator menyebabkan gangguan besar di dalam bidang pelatihan ketika tatapan iri dan kecemburuan jatuh ke Xiao Mei. Untuk meningkatkan 1 Duan Qi dalam 1 tahun, hampir tidak layak, menyentuh hidungnya, Xiaoyan dengan tenang mengevaluasi. Yup, Sun Er bermain dengan rambutnya ketika dia dengan sembarangan melirik Xiao Mei yang dikelilingi oleh teman-temannya seperti seorang putri. Tetapi setelah Xiao Mei, dari sekitar selusin orang, hanya 1 orang yang mencapai 7 Duan Qi. Sisanya semuanya dihilangkan. Xiao Sun Er, operator yang tenang, secara mengejutkan, memiliki sedikit emosi ketika dia memanggil nama ini. Tatapan semua jatuh pada Sun Er yang duduk di sebelah Xiaoyan ketika mereka mendengar nama itu. Xiaoyan GG, jangan terlalu terkejut nanti, berdiri, Sun Er membungkuk untuk tersenyum nakal pada Xiaoyan. Alisnya berkedut, Xiaoyan menyaksikan garis belakang indah Sun Er saat ia bergumam, apakah dia menjadi Douze? Petik 2. Akhir-akhir ini, Xiaoyan dengan senang hati.
Dia tidak berharap Sun Er memasuki zona Doze dan juga mencapai 1 bintang, 1 tingkat di atas seseorang yang baru saja mengompres topan Qi-nya. Kecepatan pelatihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan Foundation Elixir untuk meningkatkan kecepatan pelatihannya. Sun Er menatap orang lain dan alisnya dengan tidak setuju seolah-olah dia tidak menyukai perhatian itu. Kemudian dia berjalan kembali dan terpesona dengan kejutan Xiao Yan. Dia tersenyum main-main. Jangan bangga. Dengan bakat Anda, pembuat ini berada dalam harapan saya. Jika Anda tidak mencapai tingkat Doze maka saya akan sangat terkejut. Xiao Yan mengangkat bahu dan bercanda. Mendengar itu, wajah kecil Sun Er menjadi sedih untuk meliriknya. Menarik Sun Er untuk duduk di atas tikar, Xiao Yan tampak bosan saat mengamati anggota klan lainnya melanjutkan ujian. Jujur berbicara, untuk melatih Doqi seseorang 7 Duan Qi sebelum usia 15 bakat yang layak untuk berhasil. Namun, mereka yang bakat yang layak tidak sebanyak yang memiliki orang dan bahkan di seluruh Xiao Clan, hanya 2 hingga 3/10 orang yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dianggap tidak memenuhi syarat menumpulkan suasana lapangan pelatihan. Orang-orang yang tidak lulus menunjukkan wajah yang lama ketika mereka ditolak tetapi ketika mereka melihat orang lain juga tidak lulus, senyum tipis akan menghadap ke wajah mereka. Duduk di tanah, Xiao Yan terus mengamati pemeriksaan, lebih dari 100 pengujian tetapi hanya 2 orang seperti Xiao Mei dan mendapat 8 Duan Qi dan tidak ada yang mencapai 9 Duan Qi hanya menjadi Doze, tentu saja dengan Sun Er kecualikan. Di lapangan, jumlah peserta latihan perlahan berkurang dan akhirnya hanya ada Xiao Yan dan beberapa orang yang tersisa. Segera, seorang peserta ujian yang suram berdiri dan naik meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk lolos. Untuk sekitar selusin peserta ujian terakhir, semua orang tahu bahwa orang-orang ini berada di bawah klan dan jika bukan karena ujian yang adil, mungkin orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pernah diuji. Xiao Yan berdiri di samping pilar batu di bawah, operator mengumumkan nama itu dengan susah payah. Xiao Yan GG, giliranmu, Sun Er berkata dengan lembut, tangan kecilnya yang lembut dengan ringan memegang tangan Xiao Yan. Sedikit mengangkat kepalanya, Xiao Yan membuka matanya dan membuka bidang pelatihan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat cinta penuh dengan harapan kegagalannya. Perlahan berdiri, Xiao Yan menoleh ke platform yang tinggi dan tersenyum pada Xiao Zhan. Kurang dari P lebih besar dari melihat maju ke depan sambil tersenyum ke arahnya, Xiao Zhan dengan menganggukkan kepalanya sambil memegang cangkir teh ke depan dan meletakkannya kembali di kursinya, pilar batu, matanya memancarkan cahaya aneh yang membuat anggota klan yang tertawa melebarkan mata mereka. Di bawah yang kompleks, Xiao Yan sampai ke monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian khusus, penguji menghela nafas internal. Tahun itu, ketika Xiao Yan menciptakan mukjizat, dia adalah orang pertama yang menyaksikannya, tetapi dia juga menyaksikan langkah sedih jenius 3 tahun setelah cahaya terang itu. Jika hari ini tidak terjadi, ini juga akan menjadi yang terakhir kali remaja ini diperiksa. Di tempat latihan, fokus terfokus pada Xiao Yan yang perlahan-lahan naik ketika ia membawa ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin, keras. Pada saat ini, semua orang pandangan-pandangan mereka pada monumen. Mereka semua tahu bahwa ini adalah kali terakhir mereka melihat jenius yang pernah mengejutkan seluruh kota Wotan dalam pemeriksaan Doqi. Monumen batu berhenti sewaktu-waktu sebelum cahaya menyala keluar. Di atas monumen batu berwarna kuning cerah kata-kata, membuat semua orang di lapangan berhenti. Do Sili, 7 Duan. Tapi, kecepatan mistis ini, yang berasal dari orang cacat, ditampilkan di depan mata mereka. Kurang dari P lebih besar dari. Dengan emosi yang kompleks, Xiao Mei menatap pria muda di sebelah monumen hitam itu sementara sebuah pemikiran muncul di kepalanya, bakatnya yang luar biasa tampaknya telah kembali. Di ujung dari bidang pelatihan, Xiao Ning yang siap untuk menghina Xiao Yan juga menatap kosong ke monumen sambil berbisik, ini, bagaimana ini mungkin? Menatap kata-kata emas di monumen, Xiao Yan menghembuskan napas ringan.
Melihat tatapan kompleks di sekitarnya membuatnya teringat akan kemuliaan yang telah dialaminya 3 tahun lalu. Berkata, mereka dapat memilih untuk tidak percaya, tetapi mereka akan tahu. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, setelah periode tenang yang singkat, seseorang tidak tahan dan berdiri. Seorang pemuda yang tegap, di bawah tatapan semua orang, dengan cepat berjalan di depan Xiao Yan dan dengan keras berkata, "Xiao Yan Biaodi, tolong." Meskipun anak muda pria itu penuh hormat, Xiao Yan, yang berada di seberangnya, bisa melihat tanda-tanda kekafiran muncul di matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan penghinaan arogan. Sepertinya dia belum pulih dari nama mantan Xiao Yan menjadi cacat. Menyaksikan penantang cepat, klan yang tidak berkualifikasi lainnya menghela nafas penyesalan. Sepertinya mereka semua iri pada pemuda yang tegap di depan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia memeriksa pemuda itu. Meskipun dia tidak tahu semua klan di klan, dia memiliki kesan yang cukup tentang pria muda di depannya. Jika ingatannya, pemuda itu dipanggil Xiao Ke dan adalah pendukung penatua pertama. Biasanya, dia akan mengikuti di belakang Xiao Ning seperti antek kecil dan ketika Xiao Yan jatuh dari jenius, Xiao Ke tidak pernah menunjukkan kebaikan padanya dan malah menginjak-injak martabat Xiao Yan. Mengingat kenangan lama, Xiao Mulut Yan melengkung ke sudut yang berbahaya. Beralih untuk melihat Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, berkata, "Baiklah, aku terima." Melihat betapa mudahnya Xiao jawab Yan, alis Xiao Ke berkedut dan rasa takut menyelimutinya. Drilly menelan ludah, mulai menyesali kecerobohannya. Meskipun agak menyesal, Xiao Ke tidak bisa mundur dan harus melanjutkan. Tidak mungkin, untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam 1 tahun tidak mungkin. Orang ini pasti menggunakan beberapa metode untuk menipu semua orang. Saya pasti bisa mengalahkannya. Setelah membujuk dirinya sendiri tanpa berkata-kata, Xiao Ke tersenyum, "Kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat Xiao Yan Biaodi." Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Berdiri, dia berjalan ke tengah lapangan pelatihan dan memberi isyarat agar Xiao Ke mengikutinya. Melihat Xiao Yan yang tenang, jantung Xiao Ke berdetak kencang dan dia tidak lagi merasa yakin. Sambil tersenyum paksa, dia berjalan dengan langkah kaku ke ladang. Dengan 2 orang di lapangan, bahkan tatapan penghitungan dari orang-orang yang tidak lulus dengan cepat pindah ke 2 orang di lapangan. Di platform atas, Xiao Zhan mengambil sapu tangan yang dibawakan padanya dan membersihkan tangannya dari teh residu sambil dengan penuh perhatian menatap lapangan latihan dengan perasaan tegang di matanya. Sejujurnya, tidak hanya generasi muda yang meragukan pencapaian Xiao Yan, Xiao Zhan sendiri juga tidak bisa mempercayainya. Ini bukan karena kurangnya kepercayaan pada Xiao Yan melainkan karena betapa mustahilnya untuk menaikkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Itu tidak manusiawi. Bahkan Xiao Yan 4 tahun lalu tidak bisa berharap untuk mencapainya, kura-kura. Seluruh medan sunyi. Kekalahan Xiao Ke membuktikan banyak hal. Mengalahkan lawannya dalam 1 serangan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya bosan. Lawan seperti ini bahkan bukan tantangan bagi Xiao Yan. Tidak menyebutkan Octane Blaze, Xiao Yan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, bertentangan dengan perasaan bosan Xiao Yan, semua orang di dalam lapangan terkejut. Banyak dari mereka perlahan-lahan menutup mata mereka karena Xiao Yan harus setidaknya 7 Duan Qi untuk dengan mudah mengalahkan Xiao Ke yang merupakan 6 Duan Qi. Berpikir tentang itu, kinerja mengerikan Xiao Yan sebelumnya terbukti, benar. Untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, hasilnya adalah keajaiban dalam keajaiban. Di platform tinggi, Xiao Zhan menghela nafas dalam-dalam ketika beban terangkat dari hatinya. Petik 2, itu benar, 7 Duan Qi. Melihat Xiao Ke yang dikalahkan, tangan kecil Xiao Mei menutupi bibir merahnya saat dia tidak bisa menahan terkesiap. Mengangkat bahu dan berjalan kembali. Melihat Xiao Yan duduk di samping dia, Sun Er tersenyum sambil memeriksa lapangan. Mengambil sehelai rambutnya dan memutarnya, dia berbisik, "Xiao Yan GG, 3 tahun lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun yang lalu,
Aku akan bersemangat oleh tatapan hormat dan takut mereka, tetapi hari ini, aku tidak merasakan apa-apa. Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tertawa. Lalu Xiaoyan GG telah matang. Sun Er mengerjapkan matanya dengan bercanda. Tidak lebih dewasa darimu. Terkadang aku merasa seolah ada 1000 tahun monster bersembunyi di dalam dirimu. Dipanggil matang oleh seorang gadis, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Dengan hati-hati menggosok kepala Sun Er, dia tersenyum. Mendengar itu, Sun Er memberi Xiaoyan mata jahat dan wajahnya yang lembut menunjukkan ekspresi teguran. Tidak peduli seberapa riangnya seorang gadis, tidak ada yang suka disebut monster tua. Ekspresi teguran Sun Er begitu cantik sehingga menarik perhatian para pria muda di sekitarnya dan bahkan tatapan beberapa orang gadis-gadis. Apakah Anda butuh sesuatu? Melihat wajah tidak sopan dan dingin di wajah Xiaoyan, keberanian Xiao Mei terputus-putus saat dia memaksa keluar tersenyum dan berkata, "Xiaoyan Biaodi, selamat." "Terima kasih." Sedikit mengangguk, Xiaoyan melirik sekilas. Sun Er selainnya. "Xiaoyan Biaodi, ayahku akan secara pribadi mengajar teknik Do tingkat Huang tinggi di aula teknik Do besok. Apakah Anda ingin ikut dengan saya?" Xiao Mei tersenyum dan kombinasi dari pesona wanita dan kelezatan pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiaoyan sedikit melonjak. Tepat ketika Xiaoyan hendak mencari alasan untuk menolak Xiao Mei, lengan putih pucat menyelinap masuk dan dikunci dengan lengannya. Terkejut, Xiaoyan berbalik untuk menemukan Sun Er yang tersenyum. "Maaf sekali Xiao Mei Biaojie, Sun Er sudah mengundang Xiaoyan GG untuk menemaniku besok untuk mengunjungi Wutan City dan karena itu dia tidak bisa pergi dengan Xiao Mei Biaojie ke aula teknik Do." Di bawah tatapan tertegun, Sun Er berpegangan pada lengan Xiaoyan sementara sedikit permintaan maaf melekat di wajahnya yang lembut. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Mei berhenti dan menimbang pikirannya dengan cermat. Jika itu adalah gadis lain di dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa dia bisa keluar di atas berdasarkan kecantikan dan bakatnya, tetapi terhadap Sun Er, Xiao Mei hanya bisa mengakui kekalahan. Melihat bahwa Xiao wajah yang tanpa ekspresi, Xiao Mei memberikan senyuman mencela diri dan hanya bisa pergi dengan kekalahan. Kerumunan dalam bidang pelatihan menatap Xiaoyan yang sedang disandarkan oleh Sun Er dan mereka semua merasakan sentuhan kecemburuan. Kapan Sun Er, yang menjadi mutiara paling cemerlang dari seluruh klan, begitu dekat dengan laki-laki lain? Melihat Xiao Mei dengan canggung berjalan pergi, Xiaoyan tertegun dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum. Dia mengejek, "Gadis, apa yang kamu lakukan?" Sun Er masih menggantung di lengan Xiaoyan ketika dia melirik kerumunan yang menatap dan dengan polos berkata, "Bukankah Xiaoyan GG akan tolak menolaknya?" Mendengar itu, Xiaoyan memutar matanya, alasan yang ada dalam pikirannya benar-benar berbeda dari apa yang tersirat Sun Er dengan alasannya. Teringat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiaoyan dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya sambil berpikir, apakah Sun Er sengaja melakukannya? Hanya saja Sun Er tidak suka seberapa cepat dia berubah. "Haha, pergi ke balai teknik Do untuk belajar teknik Do bersama-sama. Dia tidak pernah mengundangmu dalam 3 tahun terakhir." Sun Er menyeret Xiaoyan keluar dari bidang pelatihan perlahan-lahan saat dia mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar Xiaoyan. Sepertinya dia benar-benar tidak menyukai seberapa cepat Xiao Mei berubah. Mengangkat bahu dengan ringan, Xiaoyan setuju dengan Sun Er dengan senyum pahit. 3 tahun yang lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya tetapi ketika Xiaoyan menerima gelar lumpuh, ia dapat melihat betapa realistis Xiao Mei. Menonton Xiaoyan dan Sun Er pergi lapangan, wajah Xiao Ning berkedut sementara tangannya mengepal begitu keras sehingga terdengar suara retak tulang. Kecemburuannya bahkan membuat matanya sedikit merah. "Brat, 1 bulan dari sekarang, aku akan mematahkan semua gigimu." Xiao Ning meludahkan kata-kata saat dia dengan marah meninggalkan bidang pelatihan. Pada platform tinggi, Xiao Zhan hendak pergi ketika dia melihat pemandangan itu dan dengan penuh perhatian menatap Sun Er dan Xiao Yan sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. "Yan Er,
apakah dia suka Sun Er? Latar belakang Sun Er, bahkan Nalan Yanran tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius, akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sebentar, Xiao Zhan menghela nafas saat dia perlahan-lahan pergi. Sementara berjalan, Xiao Yan tiba-tiba akan kosong ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Memutar sebuah sudut, Sun Er tiba-tiba melepaskan lengan Xiao Yan dengan wajah merah. Mendorong pipinya, dia menatap Xiao Yan dengan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan, Xiao Yan merasa bingung apa yang harus dilakukan dan bahkan menghela nafas tanpa alasan. Matanya bergerak ke Sun Er saat dia memikirkan apa yang tersirat Sun Er. Merasakan tatapan kosong Xiao Yan, wajah kecil Sun Er memerah ketika tangannya secara naluriah terangkat dan dia berkata, "Xiao Yan GG, kamu, ahem, bangun dari kebodohannya." Xiao Yan dengan keras terbatuk-batuk sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir, kapan aku pergi begitu rendah, untuk memikirkan hal itu terhadap saudara perempuanku sendiri. Meskipun Sun Er dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua hidup satu sama lain selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka tidak jauh lebih buruk daripada saudara lelaki atau perempuan yang berdarah. Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan sudah menganggap Sun Er sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan kesadaran yang tiba-tiba itu, suasana menjadi canggung. Sun Er menurunkan kepalanya dan keanggunannya yang biasa telah digantikan dengan rasa malu seorang gadis. Kadang-kadang, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip sisi wajah Xiao Yan yang menatap lurus ke depan. Di bawah atmosfer yang canggung, jalan yang tidak terlalu panjang terasa seperti penaklukan besar yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai akhir. Tentu saja, terlepas dari bagaimana lama penaklukan terasa seperti, itu memiliki akhir, di mana jalan terbagi 2 arah. Di sini, Xiao Yan dengan lembut mengucapkan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiao Yan GG. Melihat Xiao Yan yang panik, Sun Er terpana melihat pemandangan itu sebelum dia memanggil. Berhenti, Xiao Yan melihat ke belakang untuk melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er mengenakan jubah hijau dengan sabuk ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan pohon willow di belakangnya membuat gambar yang tampaknya tidak membumi. "Besok, maukah kau menemani Sun Er?" Di bawah cabang pohon willow, wajah lembut gadis itu memiliki rona merah ketika gigi gioknya menggigit bibirnya yang merah jambu. Sepasang mata yang indah sedang menonton Xiao Yan dengan sedikit antisipasi.